warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Thumma ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wa syuhada'i wal ulama'i wal awliya'i wal salihin wal musannifin wal muallifin wa judurina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma nakhussu khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid Sayyidina al-Husain wa walidayhima Sayyidina Ali ibn Abi Talib wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra il-Batul radhiyallahu anhum. Thumma nakhussu khususan ila muallifi kitabi Kashifatis Saja wa muallifi kitabi Safinatin Najah radhiyallahu ta'ala anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka mengkaji kitab Kashifatus Saja, yang mana kitab ini adalah kitab yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Matan Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau merupakan ulama kelahiran Banten, ulama Nusantara yang sangat membanggakan kita, yang keilmuannya diakui secara dunia internasional, yang kitab-kitab beliau banyak dikaji di pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, terutama di pondok-pondok salaf, karena kitab ini merupakan kitab yang disusun oleh ulama salaf, ulama terdahulu, yakni Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Beliau merupakan ulama
kelahiran Hadramaut, sebuah kota yang ada di Yaman Selatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita menginjak pembahasan tentang rukun-rukun iman di dalam menjelaskan semua perkara yang wajib dengannya iman dan bukti-bukti yang menunjukkan atas hakikat iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang maratibul iman, tingkatan-tingkatan iman, yang mana tingkatan-tingkatan iman itu ada 5. Yang pertama, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada malam Rabu yang lalu, yaitu iman taklid, imanu taklidin, atau iman taklid. Adapun iman taklid itu adalah al-jazmu biqaulil ghair, artinya kemantapan hati dengan perkataan orang lain. Kita meyakini dengan perkataan orang lain tentang sesuatu yang berkaitan dengan akidah agama kita, tapi tidak disertai dengan mengetahui dalilnya, tidak disertai dengan mengetahui argumennya. Argumen yang disampaikan orang kita tidak mengetahuinya, hanya kita meyakini bahwa yang diinformasikan, disampaikan kepada kita itu adalah benar adanya. Ini yang disebut dengan taklid. Nah, iman taklid ini adalah iman yang menurut kitab ini adalah sah imannya, ma'al isyan, tapi disertai dengan maksiat kepada Allah. Artinya orang itu berdosa. Dia beriman tetapi disertai dengan berdosa, karena dia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk mengemukakan dalil tentang akidah keimanan. Dan di satu sisi, sebagaimana yang telah saya jelaskan, kalau menurut kitab Kifayatul Awam, di sana dijelaskan sebuah pendapat dari Imam As-Sanusi, bahwa beliau mengatakan orang yang imannya taklid, orang yang muqallid di dalam akidah adalah kafir. Artinya dia belum mengenal Allah. Orang yang belum mengenal Allah itu yang disebut dengan kafir. Tahu namanya tapi tidak tahu sifat-sifat Allah, apalagi disertai dengan dalil yang menyertai dari sifat-sifat Allah. Kemudian tingkatan iman yang kedua, Saniha, adapun yang kedua dari 5 tingkatan iman itu adalah imanu ilmin, iman ilmu, wa huwa ma'rifatul aqaidi bi'adillatiha. Dan adapun iman ilmu itu adalah mengetahui akidah-akidah bi'adillatiha, disertai dengan dalil-dalilnya. Wa hadza min ilmil yaqin, dan adapun iman ilmu inilah yang dimaksud dengan ilmul yaqin, keyakinan yang didasari oleh ilmu. Wa kilal qismaini, dan kedua bagian iman ini, yaitu iman taklid dengan iman ilmu, sahibuhuma mahjubun an zatillahi ta'ala, pemilik keduanya mahjubun, terhijab atau terhalang, an zatillahi ta'ala, dari zat Allah Ta'ala.
artinya dia belum bisa memusyahadahkan zat Allah Ta'ala. Apalagi iman taklid, iman ilmu saja, yang orang itu mengetahui akidah-akidah keimanan disertai dengan dalil-dalilnya. Sebagai gambaran, di dalam kitab Tijanud Darari dijelaskan, fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Ini sifat Allah yang pertama dari 20 sifat yang wajib setiap mukallaf mengetahuinya disertai dengan dalilnya. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu, artinya maka wajib pada hak Allah Ta'ala al-wujudu adalah sifat wujud. Artinya Allah itu wajib wujud, wajib ada. Wa dhidduhu al-adamu, dan adapun lawan dari sifat wujud itu adalah al-adamu. Al-adamu pakai ain, adam. Al-adamu artinya tidak ada. Ini sifat mustahil bagi Allah kalau Allah itu tidak ada. Yang wajib adalah Allah itu ada. Karena Allah bersifat wajibal wujud, wajib adanya, pasti adanya. Dan bagi orang yang meragukan tentang wujudnya Allah, inilah mereka itu disebut dengan kafir. Artinya orang itu masih terhalang, terhijab dari mengenal Allah. Maka segala amal ibadahnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah, karena dia belum mengenal Allah. Kemudian apa dalil wujud? Wad dalilu ala dzalika, dan adapun dalil, ini keterangan dari kitab Tijanud Daruri. Wad dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, artinya atas sifat wujud Allah, adalah wujudu hadhil makhluqati, adanya makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini, adanya makhluk-makhluk inilah yang menjadi bukti, menjadi dalil akan adanya Allah. Kenapa? Karena makhluk ini, alam semesta ini termasuk kita, tidak akan ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Nah, wujud makhluk ini termasuk wujud kita disebut dengan mumkinul wujud. Mungkin wujudnya, wujud yang bersifat mungkin. Artinya kalau Allah menghendaki kita ada, kita ada. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki kita tidak ada, maka kita tidak ada. Itu yang dimaksud dengan mumkinul wujud. Itu gambaran yang pertama. Berarti orang itu paham tentang sifat wujud, artinya ada. Lawannya adalah al-adam, tidak ada. Ini sifat yang mustahil ini. Wadidduhu, lawan dari sifat wajib itu adalah sifat mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah. Dan dalilnya dia tahu wujudu hadhil makhluqat. Kalau dia ditanya, apa bukti wujudnya Allah? Apa dalil dari wujudnya Allah? Maka dia jawab wujudu hadhil makhluqati, adanya makhluk-makhluk ini. Berarti orang itu keimanannya tingkatan yang kedua, imanu ilmin, iman yang didasari dengan ilmu, mengetahui akidah-akidah agama, akidah-akidah Islamiyah disertai dengan dalil-dalilnya. Misalnya kalau dia ditanya tentang dalil naklinya, tadi kan wujudu hadhil makhluqati itu adalah dalil akli, dalil yang didasari dengan akal. Karena untuk memahami ilmu tauhid, untuk ma'rifat kepada Allah, orang itu wajib
mengetahui hukum-hukum akal yang 3. Apa hukum akal yang 3 itu? Kira-kira ada yang tahu? Insyaallah banyak yang tahu nih. Apa hukum akal itu? Hukum akal dibagi 3. Yang pertama, al-wajibul aqli, wajib secara akal. Apa yang dimaksud dengan al-wajibul aqli? Wajib menurut akal. Artinya sesuatu itu tidak diterima akal atau tidak masuk akal akan ketiadaannya. Kalau dalam istilah kitabnya, ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal akan ketiadaannya. Ini yang dimaksud dengan al-wajibul aqli, wajib menurut akal. Contohnya, wajib menurut akal contohnya apa? Suatu benda, setiap suatu benda membutuhkan tempat. Ini wajib. Akal tidak akan menerima kalau ada benda yang tidak mengambil tempat atau membutuhkan tempat. Misalnya kita lihat botol ini. Botol ini mengambil tempat sesuai dengan besarnya botol ini. Dia mengambil tempat dari ruang kosong yang ada ini. Tidak mungkin, akal tidak akan menerima kalau ada suatu benda tidak mengambil tempat dari ruang kosong yang ada di alam semesta ini, termasuk masjid yang besar ini, mengambil tempat seukuran masjid ini dari ruang kosong yang ada. Kalau ada orang mengatakan ada masjid yang tidak membutuhkan tempat, maka itu mustahil menurut akal. Ini kita wajib mengetahui hukum-hukum akal untuk bisa memahami sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil bagi Allah. Karena inilah hakikat yang dimaksud oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, la dina liman la aqala lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Secara syariat yang dimaksud ini, secara hukum syariat yang dimaksud adalah orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras akalnya, maka orang tersebut terbebas dari taklif, dari beban hukum. Artinya terbebas dari kewajiban dan larangan. Itu kalau menurut secara syariatnya. Tapi kalau menurut tauhid, ilmu tauhid, yang dimaksud orang yang tidak berakal di sini adalah orang yang tidak memahami atau tidak mengetahui hukum-hukum akal yang 3 itu. Jadi akalnya tidak beres. Maka ini yang dimaksud la dina, tidak ada agama liman la aqla lahu, bagi orang yang tidak berakal, bagi orang yang tidak memiliki akal. Artinya bagi orang yang tidak memahami hukum-hukum akal yang 3. Itu yang pertama kan al-wajibul aqli. Sudah paham enggak? Sudah saya contohkan tadi dengan contohnya. Yang kedua, al-mustahilul aqli, mustahil menurut akal. Contohnya apa kira-kira? Contohnya ada suatu benda tidak bergerak dan tidak diam secara bersamaan. Tidak masuk akal, mustahil itu. Ada benda tidak diam, tidak bergerak dalam satu saat secara bersamaan, tidak mungkin. Kalau benda itu kalau tidak diam, ya bergerak. Kayak gini, diam dia. Kalau saya gerakkan, bergerak dia. Tidak mungkin antara gerak dan diam itu bersamaan. Itu mustahil menurut akal. Kalau orang tidak faham ini, berarti akalnya tidak sehat. Loh, apa maksudnya? Tidak faham dia. Diulang-ulang keterangannya, kemudian diulang-ulang juga contohnya, tidak faham, berarti akalnya tidak sehat. Karena mengetahui hukum-hukum akal yang 3 ini hukumnya fardu ain,
wajib bagi setiap pribadi muslim, wajib bagi yang akalnya sehat. Tapi kalau akalnya tidak beres, kredit, ada penyakit, misalnya majnun, gila, itu lain hal. Kalau orang masih sehat, masih waras, makan masih enak, ngerti uang, ngerti utara, ngerti timur, ngerti arah, ngerti baik buruk, maka orang ini wajib memahami hukum-hukum akal yang 3 ini. Itu hukum akal yang kedua tadi. Dan hukum akal yang ketiga adalah al-jaizul aqli. Jaiz menurut akal, artinya boleh menurut akal. Contohnya apa kira-kira? Ada suatu benda yang tidak diam atau bergerak. Kalau dia tidak diam, dia bergerak. Ini jaiz. Boleh benda itu diam atau bergerak. Kayak kita ini, kayak saya, tangannya bergerak. Kalau saya diamkan, diam. Ini kan diterima akal. Kalau saya gerakan, bergerak. Ini juga diterima akal. Ada suatu benda kalau tidak diam ya bergerak, kalau tidak bergerak ya diam. Itu jaiz menurut akal. Itu contohnya, banyak contohnya. Itu salah satu contohnya untuk dapat memahami hukum akal yang 3. Misalnya kalau orang ditanya sifat Allah yang kedua yang wajib kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tijanud Darari dan di kitab tauhid yang lainnya, termasuk kitab yang cukup dasar yang dikaji di madrasah ibtidaiyah di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab yang dikarang atau disusun oleh Syekh Thohir bin Saleh Al-Jazairi. Judul kitab beliau adalah Al-Jawahirul Kalamiyah. Formatnya soal jawab. Soal jawab itu formatnya. Format kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Itu menurut hemat saya itu bagus sekali dan sangat pantas untuk kita kaji. Itu yang paling dasar. Minimal kita bisa memahami kitab tersebut. Misalnya saya ambilkan contohnya salah satu contohnya dari kitab tersebut. Kaifal imanu billahi ta'ala ijmalan. Bagaimana kita beriman dengan Allah Ta'ala secara ijmal, secara global. Maka di sana dijelaskan di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, wa huwa an na'taqida annahu ta'ala muttasifun bi jami'il kamalati atau bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Itu caranya kita beriman secara global, secara garis besarnya menurut kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, bahwa kita meyakini an-na'taqida, bahwa kita meyakini annahu ta'ala atau annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun, bersifat bi jami'i sifatil kamal, dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, wa munazzahun, dan maha suci, an jami'i sifatin nuqsani, dari semua sifat-sifat kekurangan. Artinya Allah itu maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Misalnya Allah itu dhaif, lemah. Itu tidak pantas, tidak layak dan mustahil bagi Allah. Karena sifat dhaif itu adalah sifatnya makhluk, bukan sifat Allah. Maka kalau disandarkan kepada Allah itu mustahil.
Dan hukum akal yang berikutnya, yang ketiga adalah al-jaizul aqli. Itu yang ketiga, sudah saya jelaskan tadi. Ketiga hukum akal ini bagi setiap individu yang mengaku beriman, maka wajib hukumnya mengetahui hukum-hukum akal yang tiga ini beserta maknanya dan contoh-contohnya, sehingga dapat difahami dengan jelas. Kalau orang sudah bisa memahami hukum-hukum akal yang tiga ini, insya Allah akan mudah untuk memahami ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari dalam rangka untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, beliau dengan jelas, dengan tegas mengatakan, la tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah itu kecuali dengan ma'rifat atau mengenal kepada yang disembah. Yang kita sembah siapa? Allah. Maka kita wajib ma'rifat kepada Allah. Kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah, maka pada hakikatnya kita tidak pernah ibadah. Kita sholat secara zahiriyah, tapi hakikatnya tidak. Kita berpuasa secara zahiriyah, tapi hakikatnya bukan. Kita menunaikan ibadah haji secara zahiriyah, tapi hakikatnya bukan. Kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah, maka mempelajari akidah Islamiyah atau ilmu tauhid adalah perkara yang diwajibkan kepada setiap individu. Bukan hukumnya fardu kifayah, bukan. Tapi hukumnya fardu ain. Artinya setiap individu muslim wajib mempelajari atau memahami ilmu tauhid. Salisuha, kemudian tingkatan iman yang ketiga, imanu ayanin, iman ayan. Yang pertama imanu taklidin, iman taklid yang pertama. Yang kedua imanu ilmin, iman ilmu. Dan yang ketiga imanu ayanin, iman ayan namanya. Wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi. Dan adapun iman ayan itu yang dimaksud adalah ma'rifatullahi, ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, bi muraqabatil qalbi, dengan pengawasan atau pendekatan hati. Fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin. Maka Tuhannya tidak gaib an khatirihi, dari lintasan hatinya, tarfata ainin, sekejap mata pun. Artinya hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Setiap dia melihat sesuatu, apapun yang dilihat di alam semesta ini, yang dia lihat adalah Allah. Misalnya saya melihat masjid ini. Masjid ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang membangun. Yang membangun ini adalah secara zahiriyah adalah manusia. Siapa yang menggerakkan manusia itu untuk membangun masjid ini? Yaitu Allah. Jadi ke sana rujuknya langsung kepada Allah. Apapun yang dia lihat asal kejadiannya. Dia lihat sumbernya, sumber utamanya. Makanya Allah disebut dengan musabbibul asbab, yang menciptakan segala sebab.
Masjid ini ada disebabkan karena ada yang membangun. Disebabkan karena ada yang membangun. Kemudian yang menciptakan sebab ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya semua yang wujud ini diwujudkan oleh Allah. Secara zahiriyah masjid ini dibangun oleh manusia, tetapi yang menggerakkan manusia ini untuk bisa membangun masjid ini adalah Allah. Tidak mungkin manusia ini bisa membangun masjid ini kalau tidak digerakkan dan tidak diberi kemampuan oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi rujuknya langsung kepada Allah. Makanya iman tingkatan ketiga ini, orang yang imannya pada tingkatan ketiga adalah dia melihat Allah dengan pengawasan hati, dengan ainul qalbi atau al-basirah, dengan mata hati. Nah, iman yang ke tingkatan ketiga inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh malaikat Jibril, "Wa mal ihsan?" dan apakah ihsan itu? Maka beliau menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Ihsan itu adalah an ta'budallaha, bahwa engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Di sini menggunakan kata-kata seakan-akan, ka'annahu, karena melihatnya kita kepada Allah itu bukan dengan ainur ra'si, bukan dengan mata kepala. Mata kepala ini tidak akan bisa melihat zatnya Allah. Tapi mata hati ini yang mengalami atau yang mengadakan muraqabah, pendekatan atau pengawasan kepada Allah. Kesadaran hati bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan kita menyadari bahwa kita diawasi oleh Allah. Fa illam takun tarahu, itu kelanjutan hadisnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Ini maqam ihsan. Termasuk maqam ini adalah maqam iman yang ketiga, tingkatan iman yang ketiga. Bal haibatuhu qa'iman fi qalbihi, bahkan keagungan wibawa Allah itu daiman, senantiasa, fi qalbihi, berada di dalam hatinya, ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihat Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan maqam ihsan tadi, atau dengan istilah lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini, maqam ini disebut dengan wahwa maqamul muraqabati, maqam muraqabah, maqam kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma, dan dinamakan pula maqamul muraqabah ini ainul yaqin, dengan ainul yaqin, keyakinan yang didasari dengan penglihatan hati. Sudah melampaui ilmu ini, sudah melampaui tingkatan ilmu. Tidak lagi dia menggunakan di dalam mengenal Allah itu, tidak lagi dia semata-mata menggunakan ilmu, tetapi dia sudah menggunakan pendekatan penglihatan mata hati. Ini yang dia maksud dengan ainul yaqin, keyakinan yang didasari dengan penglihatan. Bukan penglihatan mata kepala, tapi penglihatan mata hati. Tapi tingkatan ketiga, keempat dan kelima ini tidak bisa diupayakan dengan ilmu. Tidak ada teori dan ilmu
yang membahas tentang apa namanya itu, yang membuat orang untuk bisa sampai kepada tingkatan iman iyan ini, iman tingkatan ketiga, kemudian tingkatan keempat dan kelima. Tidak bisa. Tapi semata-mata ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan dulu, nanti di terakhir pembahasan ini ada kesimpulannya. Rabiuha, dan yang keempat, tingkatan iman yang keempat, imanu haqqin. Imanu haq namanya. Iman haq. Imanu haqqin. Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Nah ini. Dan yang dimaksud dengan imanu haqqin adalah melihat Allah Ta'ala biqalbihi, dengan hatinya. Wa huwa makna qaulihim al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Dan inilah maknanya perkataan para ulama, al-arifu, adapun orang-orang arif itu, al-arifu adapun orang arif, orang yang marifat kepada Allah, yara rabbahu fi kulli syai'in, dia melihat Tuhannya fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Wa huwa maqamul musyahadati, dan tingkatan iman yang keempat inilah yang dimaksud dengan maqamul musyahadah, maqam musyahadah. Wa yusamma haqqal yaqini, dan dinamakan pula maqamul musyahadah ini dengan haqqul yaqin. Wa sahibuhu, dan pemiliknya, orang yang tingkatan imannya sampai tingkatan yang keempat ini, mahjubun anil hawadisi, terhijab atau terhalang dari makhluk-makhluk. Artinya dia tidak memperdulikan wujud makhluk ini. Dia tidak peduli dengan wujud makhluk ini, karena fokusnya senantiasa di setiap saat, di setiap detik hanya Allah, Allah, Allah. Sehingga seakan-akan kita melihatnya orang seperti ini orang yang linglung, padahal tidak. Seakan-akan orang awam melihatnya seperti orang yang linglung, padahal fokusnya, mata batinnya, mata hatinya terpusat atau terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan maqamul musyahadah, maqam penyaksian. Dia benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu wa taala setiap detik, tidak pernah putus-putus hatinya zikrullah, berzikir kepada Allah. Ini semua anugerah Allah ini, dari iman tingkatan yang ketiga, keempat, dan kemudian yang kelima. Karena waktunya sudah selesai, sudah habis, InsyaAllah keterangan berikutnya atau penjelasan berikutnya akan kami bacakan pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada hal-hal yang benar adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan itu disebabkan karena kekurangan dan kebodohan kami sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali
شاهد لي بافتقاري.